Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Mareta Tasya, NPM 1911080133. Saya berasal dari Prodi BKPIE. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang terapi behavioral mata kuliah bimbingan dan konseling sosial yang diampu oleh Bunda Raudatul Jannah. Baik, yang pertama yaitu pengertian terapi behavioral. Terapi behavioral atau yang disebut terapi perilaku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Ia menyatakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada perubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Pendekatan ini telah memberikan sumbangan-sumbangan yang berarti baik kepada bidang-bidang klinis maupun pendidikan. Terapi perilaku ialah semua tingkah laku atau tindakan atau kelakuan seseorang yang dilihat dari situasi atau stimulusnya untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya, baik dilihat, didengar, atau dirasakan oleh orang lain atau diri sendiri. Atau juga dapat disimpulkan bahwa terapi perilaku ialah penerapan prinsip belajar yang berfokus pada bagaimana orang-orang belajar mengubah perilaku dan meningkatkan fungsi untuk memecahkan masalah perilaku manusia dan kondisi-kondisi apa saja yang menentukan tingkah laku mereka. Baik, yang kedua yaitu ciri-ciri terapi behavioral. Dari beberapa pemikiran para ahli tentang ciri-ciri pendekatan behavioral, peneliti mengambil teori menurut Singgi yang menjelaskan ciri-ciri pendekatan behavioral sebagai berikut. Yang pertama, kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari dan karena itu dapat diubah. Yang kedua, perilaku khusus terhadap lingkungan individual yang dapat membantu individu atau sekelompok individu dapat merubah perilaku-perilaku yang tidak relevan. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar sosial dapat digunakan untuk mengembangkan prosedur-prosedur konseling. Yang keempat, keefektifan konseling dan hasil konseling dinilai dari perubahan-perubahan dalam perilaku-perilaku khusus konseling di luar dari layanan konseling yang diberikan. Dan yang terakhir yaitu prosedur-prosedur konseling dapat secara khusus didesain untuk membantu konselor dalam memecahkan masalah khusus. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perilaku menurut pendekatan behavioral merupakan keadaan yang terbentuk karena lingkungan. Ketika bentuk perilaku tersebut negatif, maka dapat dirubah menggunakan prosedur-prosedur konseling. Selanjutnya, yaitu tujuan terapi behavioral. Tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseling yang diantaranya pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Kedua, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Yang ketiga, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Yang keempat, membantu konseling membuang respon-respon yang lama yang merusak diri atau maladaptif dan mempelajari respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai. Yang kelima, konseling belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang keenam, menetapkan tujuan dan tingkah laku serta upaya pencapaian sasaran dilakukan bersamaan antara konselor dan konselor. Jadi, tujuan konseling behavioral adalah untuk memperoleh tingkah laku baru, mengeliminasi perilaku yang maladaptif, dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Adapun tujuan umumnya yaitu menciptakan kondisi baru untuk belajar dengan asumsi bahwa pembelajaran dapat memperbaiki masalah perilaku. Dan yang terakhir yaitu tahap-tahap terapi behavioral. Berikut merupakan tahap-tahap pelaksanaan terapi behavioral di antaranya. Yang pertama, melakukan assessment. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan konseling pada saat ini. Assessment yang dilakukan adalah aktivitas, perasaan, dan pikiran konseling.
Yang kedua, menetapkan tujuan atau goal setting. Konselor dan konseling menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Yang ketiga, implementasi teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Yang keempat yaitu evaluasi dan pengakhiran. Evaluasi behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas dasar apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Dan yang kelima yaitu feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Jadi, tahap-tahap pelaksanaan terapi perilaku dimulai dengan melakukan assessment, kemudian dilanjutkan dengan menentukan tujuan, implementasi teknik, evaluasi, dan pengakhiran, dan terakhir adalah feedback. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.